Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roka Haryanto, NIM 18591121. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah dari kelompok saya yang judulnya adalah model pembelajaran tematik. Baiklah, yang pertama adalah hakikat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individu maupun kelompok untuk aktif mencari, mengenali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana dalam proses belajar. Selanjutnya adalah masuk ke landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik mencakup landasan filosofis, psikologis, dan yuridis. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama itu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Selanjutnya adalah landasan psikologis dalam pembelajaran tematik, yaitu terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat kelulusan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Oke, yang ketiga adalah landasan yuridis. Nah, dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Oke, yang selanjutnya latar belakang pembelajaran tematik. Latar belakang pembelajaran tematik pada peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas 1, 2, 3 berada pada rentang usia dini. Pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan kecerdasan baik itu IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luas. Pada umumnya mereka masih melihat melihat sebagai suatu ketuhanan atau yang disebut dengan berpikir holistik dan memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung pada objek-objek yang konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung. Oke, selanjutnya masuk ke materi yang terakhir yaitu implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama itu, implikasi ini terdapat 2. Yang pertama implikasi bagi guru, yang kedua itu implikasi bagi siswa. Oke, yang pertama itu adalah pembelajaran merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di SD maupun di madrasah. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari terlebih dahulu sehingga memperoleh pemahaman baik secara konseptual maupun praktikal. Yang nomor 2-nya adalah pembelajaran tematik ini memerlukan guru yang kreatif, baik dari menyikapi kegiatan, pengalaman belajar bagi anak juga dalam memiliki kompetensi dari berbagai mata pelajaran
yang mengaturnya agar belajar menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Oke, yang tadi implikasi bagi siswa, yang sekarang itu adalah implikasi yang tadi implikasi bagi guru, dan yang sekarang adalah implikasi bagi siswa. Yang pertama itu, siswa harus siap mengikuti kegiatan belajar yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individu, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Oke, yang keduanya adalah siswa harus siap mengikuti kegiatan belajar yang bervariasi, misalnya melakukan diskusi kelompok ya, dan mengadakan penelitian sederhana dan pemecahan masalah. Oke, selanjutnya itu ada implikasi terhadap buku ajar. Nah, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah saat ini untuk masing-masing mata pelajaran. Itu adalah implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Nah, implikasi ini adalah agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi belajar yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style, menggunakan alat dan media pembelajaran dan pola interaksi pembelajaran guru. Perlu juga menggunakan berbagai bentuk, misalnya percobaan bermain peran, tanggung jawab, demokrasi bercakap. Nah, oke, yang selanjutnya itu ada implikasi pemberian respon atau penguatan. Nah, pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Yang selanjutnya adalah implikasi terhadap sarana prasarana sumber belajar dan media. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individu maupun kelompok untuk aktif mencari. Oke, soal materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.